Shalom keluarga BMC, senang sekali kita boleh ketemu lagi dalam program Saat Teduh. Dan kita akan lanjutkan pengajaran bagian ketiga dari Akulah Pintu, kata Tuhan Yesus. Dan sama-sama kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang luar biasa. Kami boleh kembali menikmati kehidupan yang daripada Tuhan. Dan kami akan belajar tentang goodness of God. Kami mau belajar seri pengajaran tentang kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Itu sebabnya tuntun kami, urapi kami Roh Kudus dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Keluarga BMC sama kekasih Tuhan, saya berharap seri ini membuat saudara menjadi semakin mengerti tentang kebaikan Tuhan. Khususnya dalam pembahasan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa akulah pintu. Sekarang kita akan melihat bagian yang ketiga dari pengajaran Akulah Pintu. Kita akan lihat sama-sama dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Ayat yang sudah tidak asing lagi bagi semua kekasih Tuhan. Dikatakan begini, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Anda melihat dengan jelas sekali bahwa Tuhan Yesus adalah akses. Tuhan Yesus yang beberapa waktu lalu memperkenalkan dirinya bahwa akulah pintu. Jadi kalau ada pintu pasti ada jalan. Berarti kalau ada pintu, berarti pintu itu menuju kemana? Kemarin dikatakan dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-7 dan ayat 9. Dia berkata bahwa akulah pintu kepada domba-domba. Di ayat 9, akulah pintu di mana engkau akan keluar masuk menemukan keselamatan, engkau akan menemukan padang rumput. Dan kalau kita hubungkan dengan Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, jelas sekali apa yang Tuhan ingin mau supaya saudara dan saya alami. Pintu itu yang menghubungkan antara gembala agung dengan domba. Pintu itu yang menghubungkan antara Bapa dengan orang-orang percaya. Bahkan dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu sebabnya akses ini yang telah dibuka oleh Tuhan Yesus, mari sama-sama kita gunakan. Mari bangun hubungan yang karib dengan Tuhan. Saya mendorong, hanya itu yang bisa membuat semua keluarga BMC mengalami semua kebaikan Tuhan di tengah pandemi. Dan kita melihat kisah-kisah dalam Alkitab, bagaimana mereka yang membangun hubungan dengan Tuhan makin karib hari-hari ini. Di tengah kesibukannya, di tengah kegiatan pelayanannya, dia terhubung dengan Tuhan, dia ngalamin yang baik. Itu sebabnya sebuah jaminan. Tuhan mau menyatakan ketika dia berkata akulah pintu, dia ingin menjamin dia adalah satu-satunya pintu yang membawa saudara dan saya kepada semua kebaikan. Kehidupan yang di dalamnya anugerah Tuhan kita terima dengan melimpah di masa-masa ini. Kita nggak cuma bios tetapi zoe. Kita nggak cuma menjadi Kristen-Kristen yang sekedar Kristen sebagai orang percaya saja, label saja. Tapi benar-benar menjadi Kristen yang punya hubungan pengenalan yang baik dengan Bapa. Ini yang Tuhan rindukan. Itu sebabnya saya mendorong sebelum tahun ini berakhir, mari kita perbaiki kembali mezbah kehidupan kita. Jangan katakan pandemi ini yang membuat kami gak bisa beribadah. Kita masih bisa beribadah. Kalau Anda berani ke mall, ayo sama-sama beranilah untuk datang beribadah. Karena terhubung dalam ibadah itu penting, Bapak Ibu. Saya percaya orang yang sungguh-sungguh beribadah, orang yang sungguh-sungguh terhubung dengan Tuhan, dia akan mengalami semua yang baik daripada Tuhan. Dia sendiri yang menjanjikan itu. Kalau Anda ibadah online, mari ibadah online dengan baik. Jangan menonton ibadah online. Jangan Pak, saya online saja, tapi kok nggak sungguh-sungguh. Sebab saya temukan ada banyak sekali mereka-mereka ibadah online, sebenarnya nggak ibadah online. Masa ibadah online sambil makan?
Masa ibadah online sambil tiduran? Berarti engkau tidak menghormati dong. Ayo sama-sama kita hormati. Ibadah online yang membuat engkau terhubung dengan Tuhan, mari lakukan dengan baik. Dia adalah pintu. Yesus adalah pintu. Di mana engkau ibadah online dan engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan, saya yakin blessing-nya pun juga bisa hadir dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kalau engkau dikasih kesempatan ibadah onsite, gunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau engkau hanya bisa diberikan kesempatan ibadah online karena usiamu, karena kesehatanmu, gunakan dengan sebaik-baiknya. Sebab dia berkata, akulah pintu, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa ketemu dengan Bapa untuk menikmati segala anugerah kebaikan daripada Bapa kalau tidak melalui aku. Ingat, Yesus bukan cuma akses kepada hidup yang kekal, tetapi Yesus juga adalah akses untuk engkau melihat padang rumput. Sekali lagi saya ulang, Yesus bukan cuma pintu untuk masuk sorga, tapi Yesus juga pintu untuk engkau menikmati padang rumput. Sehingga engkau akan punya kesaksian yang sama seperti Raja Daud dalam Mazmur 23. Biarlah firman ini boleh memberikan pengertian yang baru kepada semua keluarga BMC dan kekasih Tuhan. Doa saya, semuanya menikmati kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran-kebenaran yang boleh kami pelajari selama 3 hari ini. Biarlah kami mengerti, Tuhan telah menjadi pintu bagi kehidupan kami untuk terhubung dengan Bapa, dan kami akan menikmati segala yang baik selagi kami hidup. Bahkan kalau mati, kami punya akses menuju sorga. Terima kasih Tuhan, mari angkatlah tanganmu, terimalah berkat yang telah Bapa curahkan sejak daripada Abraham, Ishak sampai Israel mengalir dalam hidupmu. Hari ini bahkan sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya diberkati Tuhan katakan, amin. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan hindari kerumunan. Itulah imun yang baik buat kita. Tuhan memberkati. Shalom.